Jakarta tidak pernah benar-benar tidur, begitu pula dengan ambisi di dalam kepalaku. Dari jendela lantai 30 apartemenku di kawasan Mega Kuningan, lampu-lampu jalanan ibu kota tampak seperti aliran emas yang bergerak lambat. Disinilah aku tinggal, di sebuah ruang minimalis yang luas, namun seringkali terasa terlalu sepi. Tempat ini adalah simbol dari segala hal yang kuperjuangkan sendirian. Sebagai seorang janda yang mendirikan Adinata Tech, perusahaan teknologi finansial yang kini mulai memperhitungkan posisinya di Asia Tenggara, aku belajar bahwa satu-satunya orang yang bisa kupercayai untuk melindungi punggungku adalah diriku sendiri. Tanpa warisan keluarga, tanpa sokongan dana mantan suami yang licik, aku membangun imperium kecil ini dari puing-puing pengkhianatan masa lalu. Malam ini adalah malam yang besar. Aku berdiri di depan cermin besar, merapikan gaun malam satin berwarna biru dongker yang memeluk tubuhku dengan pas. Di pantulan kaca, aku melihat seorang Kayla Adinata, wanita berusia awal 30-an, tatapan mata yang tajam, dan senyum yang terbiasa menyembunyikan kelelahan. Malam ini adalah gala bisnis tahunan Indonesia di Hotel Mulia, tempat berkumpulnya para hiu korporat, investor global, dan mereka yang mengendalikan perputaran uang di negeri ini. Selamat malam, Bu Kayla. Mobil sudah siap di lobi bawah. Sebuah pesan suara masuk ke ponselku. Suara itu berat, tenang, dan selalu profesional. Itu dari Raka. Raka telah menjadi supir pribadiku selama 2 tahun terakhir. Dia adalah pria yang misterius namun teramat andal. Di saat supir-supir eksekutif lain seringkali mengeluh tentang kemacetan Jakarta atau membagikan gosip kantor, Raka selalu diam. Dia hanya berbicara jika ditanya, membuka pintu mobil tepat waktu, dan memiliki ketepatan mengemudi yang membuatku bisa tidur nyenyak di kursi belakang, di tengah riuhnya jalanan Sudirman. Aku tidak pernah tahu banyak tentang kehidupan pribadinya, selain fakta bahwa dia membutuhkan pekerjaan ini, dan selalu datang dengan kemeja putih yang disetrika sangat rapi. Ketika aku melangkah keluar dari lobi apartemen, Raka sudah berdiri di samping pintu belakang Alphard hitamku. Ia membungkuk hormat, membukakan pintu tanpa suara. Terima kasih Raka, ke Hotel Mulia. Kita tidak boleh terlambat, ucapku sambil masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk. Baik, Bu Kayla. Jalur tercepat sudah saya perkirakan lewat Semanggi. Jawabnya singkat dari balik kemudi. Aku mengangguk, lalu langsung menenggelamkan diri dalam tumpukan laporan keuangan di gawaiku. Sesampainya di gala, atmosfer kemewahan langsung menyergap. Musik klasik bergema di sela-sela pilar marmer yang megah, berpadu dengan denting gelas sampanye dan tawa basa-basi para elit politik dan bisnis. Selama 2 jam pertama, aku bergerak dari satu lingkaran kolega ke lingkaran lain. Aku membagikan kartu nama, meyakinkan para investor tentang stabilitas sistem keamanan siber Adinata Tech, dan menepis beberapa tatapan meremehkan dari beberapa pengusaha senior yang masih menganggap remeh seorang wanita mandiri. Aku berhasil mempertahankan posisiku dengan elegan. Namun, menjelang tengah malam, kepalaku mulai berdenyut karena kebisingan dan kepura-puraan di dalam ballroom. Aku memutuskan untuk mencari udara segar dan berjalan menuju koridor kaca yang mengarah ke taman samping hotel. Area yang lebih sepi dan hanya diterangi lampu-lampu taman yang temaram. Di ujung koridor, dekat area parkir VIP yang dijaga ketat, aku melihat 2 siluet pria yang sedang berdiri di dekat pilar besar. Salah satunya adalah sosok yang sangat kukenal di dunia bisnis, Dharma Kusuma Hadi. Pria paruh baya dengan rambut memutih itu adalah konglomerat nomor 1 di Indonesia, pemilik Kusuma Hadi Group yang gurita bisnisnya menyentuh sektor properti, perbankan, hingga pertambangan. Semua orang di dalam ruangan sana rela mengantre berjam-jam hanya untuk sekadar menjabat tangannya. Tetapi, bukan kehadiran Dharma yang membuat jantungku tiba-tiba berdegup kencang, melainkan pria yang sedang berdiri di hadapannya. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang tampak sangat pas di tubuh tegapnya. Bukan seragam supir yang biasa ia kenakan. Dia sedang tertawa, sebuah tawa lepas dan akrab yang belum pernah kudengar selama 2 tahun ini. Tangan pria itu dengan santai menepuk bahu Dharma Kusuma Hadi, seolah mereka adalah 2 orang setara yang sedang berbagi lelucon internal. Pria itu adalah Raka, supir pribadiku. Aku terpaku di balik bayangan tirai koridor, menahan napas,
Mataku membelalak menyaksikan pemandangan yang sama sekali tidak masuk akal ini. Bagaimana mungkin seorang supir yang kubayar dengan gaji bulanan standar eksekutif bisa bergaul begitu karib dengan manusia paling berkuasa di jagat bisnis Indonesia? Ada kilat otoritas dan kepercayaan diri yang memancar dari tubuh Raka malam ini, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rapi di balik kemudi mobilku. Tepat saat Raka memalingkan wajahnya ke arah koridor, aku mundur selangkah ke dalam kegelapan. Pertanyaan-pertanyaan langsung berkecamuk di kepalaku seperti badai. Siapa sebenarnya Raka? Dan permainan apa yang sedang ia mainkan di dalam hidupku? Sepanjang jalan pulang menuju Mega Kuningan, kabin Alphard yang biasanya terasa seperti tempat perlindungan yang tenang, malam ini berubah menjadi ruang interogasi yang sunyi. Aku duduk di kursi belakang, melipat kaki, dan melayangkan tatapan lurus ke arah kaca spion tengah. Di sana, sepasang mata Raka tetap fokus menatap jalanan Jakarta yang mulai lengang. Wajahnya tenang, ekspresinya datar, persis seperti Raka yang kukenal selama 2 tahun ini. Namun mataku tidak bisa lagi dibohongi. Bayangan Raka yang tertawa lepas sambil menepuk bahu Dharma Kusuma Hadi di Taman Hotel Mulia terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Ada yang mengganggu pikiran Anda, Bu Kayla? Suara berat Raka memecah keheningan. Ia rupanya menyadari tatapan intens yang kulemparkan lewat spion. Aku tersentak kecil, namun dengan cepat menguasai diri. Aku memalingkan wajah ke arah jendela, melihat pilar-pilar beton jalan layang yang berganti cepat. Hanya kelelahan, Raka. Gala malam ini cukup menguras energi. Sektor fintech memang sedang dinamis, Bu. Terutama dengan regulasi baru mengenai integrasi pembayaran digital yang baru disahkan minggu lalu. Tekanannya pasti melipat ganda, sahut Raka santai. Aku tertegun. Kalimatnya barusan bukan sekadar basa-basi seorang supir yang membaca sekilas berita di media sosial. Dia menggunakan istilah integrasi pembayaran digital dengan intonasi yang sangat tepat, seolah dia memahami seluk-beluk regulasi tersebut luar dalam. Kau tahu tentang regulasi itu? Tanyaku, mencoba memancing. Raka tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang baru kusadari menyimpan banyak arti. Saya hanya tidak sengaja mendengar analisis dari radio bisnis saat bapak-bapak supir lain sedang sibuk bermain kartu di parkiran, Bu. Alasan yang masuk akal, namun instingku menolak percaya. Keesokan harinya, kecurigaanku justru semakin menemukan bahan bakar. Aku sengaja meminta Raka mengantarkanku ke beberapa pertemuan maraton dengan investor asing di daerah SCBD. Di tengah jalan, sebuah panggilan telepon mendesak masuk dari kepala tim legal Adinata Tech. Kami sedang meninjau draft kontrak kerja sama dengan sebuah ventura asal Singapura, dan ada beberapa klausul dalam bahasa Inggris, hukum yang sangat membingungkan. Saya rasa penggunaan kata indemnification di pasal 14 kurang tepat, Bu. Seharusnya menggunakan limitation of liability agar Adinata Tech tidak menanggung seluruh risiko operasional jika pihak ketiga melakukan kelalaian. Suara Raka tiba-tiba terdengar, memotong gumamanku yang sedang frustrasi membaca draft di gawai. Aku menurunkan gawaiku, menatap bagian belakang kepala Raka dengan syok. Raka, bagaimana kau bisa tahu istilah hukum korporat sedalam itu? Dan sejak kapan pelafalan bahasa Inggrismu begitu fasih tanpa celah? Raka tampak sedikit menegang di kursi kemudi. Ia berdeham kecil, mencoba menyelamatkan situasinya. Maaf, Bu. Saya kelancangan. Dulu saya sempat kuliah beberapa semester sebelum keuangan keluarga memburuk dan saya harus menyetir. Kuliah di mana? Kejarku. Tidak memberikan celah. Hanya universitas swasta biasa, Bu. Jawabnya buru-buru. Tatapannya langsung lurus ke jalan depan. Kebohongan. Aku bisa mencium baunya. Seseorang tidak mungkin menguasai intuisi bisnis setajam itu hanya dari beberapa semester di universitas biasa. Cara Raka membaca situasi, cara dia memilih kata, hingga caranya menilai risiko korporat menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang dididik langsung di lingkaran elite terdalam. Malam harinya, setelah Raka mengantarkanku kembali ke apartemen, aku tidak langsung tidur. Aku menyalakan laptop, duduk di meja kerja dengan secangkir kopi hitam yang pekat. Aku membuka data personalia Raka yang tersimpan di sistem HRD Adinata Tech. Nama, Raka Mahendra. Alamat,
sebuah kontrakan sederhana di daerah Jakarta Selatan. Riwayat pekerjaan, supir logistik di sebuah perusahaan kargo kecil. Semuanya tampak sangat biasa, terlalu rapi, dan hampir tanpa celah. Namun, rasa penasaran yang teramat sangat membuatku nekat mengetikkan nama Raka Mahendra di mesin pencari, bersanding dengan nama Kusuma Hadi. Hasilnya nihil pada halaman pertama. Namun, ketika aku menggali lebih dalam ke artikel-artikel berita bisnis lama sekitar 5 tahun lalu, aku menemukan sebuah tajuk kecil tentang perayaan ulang tahun Kusuma Hadi Group. Di sana tertulis bahwa putra tunggal Dharma Kusuma Hadi baru saja menyelesaikan studi Master of Business Administration, MBA, di Harvard University dengan predikat summa cum laude, namun sang putra menolak dipublikasikan wajahnya oleh media demi privasi. Nama lengkap putra mahkota itu tidak disebutkan secara gamblang, hanya inisial, RMK, Raka Mahendra Kusuma Hadi. Tanganku gemetar di atas papan ketik. Jantungku berdegup kencang hingga gema detaknya terasa di dada. Pria yang selama 2 tahun ini membukakan pintu mobilku, membawakan tas jinjingku, dan duduk dengan patuh di balik kemudi, ternyata adalah pewaris tunggal dari dinasti bisnis terbesar di negara ini. Mengapa dia melakukan ini? Apakah Adinata Tech sedang dimata-matai? Ataukah aku hanya menjadi bagian dari permainan papan catur orang kaya yang tidak kupahami? Satu hal yang pasti, besok sandiwara ini harus berakhir. Aku akan memaksanya bicara. Malam itu aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba tidur, bayangan inisial RMK dan wajah Raka yang sedang tertawa bersama Dharma Kusuma Hadi terus menari-nari di langit-langit kamar. Pagi harinya, aku melangkah keluar dari apartemen dengan persiapan mental penuh. Aku tidak mengenakan pakaian kantoran biasa. Aku memilih setelan blazer merah marun yang tajam, seolah pakaian itu adalah zirah yang akan melindungiku dalam pertempuran yang sengit. Di lobi bawah, Alphard hitam itu sudah terparkir rapi. Raka berdiri di sana, melangkah maju dengan gerakan anggun yang biasa ia lakukan, lalu membukakan pintu belakang untukku. "Selamat pagi, Bu Kayla. Jadwal hari ini ke kantor pusat, lalu makan siang dengan perwakilan Bank Indonesia," ucapnya. Suaranya tetap selembut beludru, menghanyutkan siapapun dalam ilusi bahwa dia hanyalah seorang pelayan yang patuh. "Ubah rutenya, Raka," kataku dingin sambil melangkah masuk ke dalam kabin. "Batalkan semua pertemuan sebelum jam makan siang. Setir mobil ini ke arah daerah Sentul. Cari tempat yang sepi." Raka sempat tertegun di ambang pintu. Tangannya yang memegang gagang pintu mobil sedikit menegang, namun ia segera menguasai diri. "Baik, Bu. Ada lokasi spesifik yang dituju? Kau yang tentukan. Yang penting sepi dan tidak ada orang yang bisa mengganggu kita." Selama perjalanan melintasi tol Jagorawi, keheningan di dalam mobil terasa begitu pekat dan menekan, seolah oksigen di dalam kabin perlahan-lahan habis. Aku sengaja tidak membuka gawaiku. Mataku terus terpaku pada kaca spion tengah, mengunci pandanganku pada sepasang mata pria di depan sana. Raka tampaknya mulai menyadari bahwa atmosfer hari ini berbeda. Rahangnya mengatup rapat, dan tangannya mencengkeram kemudi dengan lebih erat dari biasanya. 1 jam kemudian, Raka membelokkan mobil ke sebuah area pandang yang tenang di perbukitan Sentul, jauh dari hiruk-pikuk jalur utama. Mobil berhenti di bawah pohon rindang yang menghadap ke lembah hijau. Ia mematikan mesin, lalu memutar tubuhnya ke belakang, bersiap untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun, sebelum dia sempat bersuara, aku mendahuluinya. "Permainan yang sangat rapi, Raka. Atau haruskah aku memanggilmu dengan nama lengkapmu, Raka Mahendra Kusuma Hadi?" Kata-kata itu meluncur dari mulutku seperti peluru yang dingin. Aku melihat dengan jelas bagaimana pupil mata Raka melebar. Warna kulitnya sedikit memucat, dan ketenangan yang selama 2 tahun ini ia pertahankan runtuh dalam hitungan detik. "Bu Kayla, saya tidak mengerti maksud Anda." Ia mencoba mengelak, namun suaranya sedikit bergetar. "Jangan bodoh, Raka," bentakku. Rasa frustrasi dan dikhianati yang kupendam sejak semalam akhirnya meledak. "Aku melihatmu di gala bisnis 2 malam lalu. Aku melihat bagaimana kau menepuk bahu Dharma Kusuma Hadi seperti seorang anak kepada ayahnya.
Dan aku sudah memeriksa latar belakangmu. Lulusan MBA Harvard, putra mahkota dari dinasti bisnis terbesar di negara ini, dan kau memilih menjadi supir di perusahaan fintech kecilku selama 2 tahun? Raka terdiam. Ia menundukkan kepala, membiarkan keheningan malam yang canggung menguasai kabin mobil selama beberapa saat. Ketika ia kembali mengangkat wajahnya, tatapan mata supir yang penurut itu telah hilang. Yang tersisa adalah tatapan seorang pria berwibawa, tajam, dan penuh kecerdasan yang selama ini sengaja ia redupkan. Anda benar, Bu Kaila. Nama saya Raka Mahendra Kusuma Hadi. Ucapnya, suaranya kini terdengar lebih dalam dan tegas. Mengapa, Raka? Apa motifmu? Kejarku, tanganku mengepal erat di atas pangkuan. Apakah ayahmu berniat melakukan hostile takeover pada Adinata Tech? Apakah kau dikirim sebagai mata-mata untuk mempelajari kelemahan sistem kami dari dalam? Raka menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepala dengan senyum getir. Tidak, demi Tuhan. Tidak ada konspirasi korporat seperti itu. Ayah saya bahkan tidak tahu di perusahaan mana saya bekerja sampai malam gala itu. Pria itu memutar tubuhnya lebih penuh menghadapku. 5 tahun lalu, setelah saya menyelesaikan studi di Boston, ayah ingin saya langsung duduk di kursi wakil CEO Kusuma Hadi Group. Dia ingin saya menggunakan nama besarnya, menggunakan koneksinya, dan memecat orang-orang kompeten hanya untuk memberi ruang bagi kroni-kroni keluarga. Saya menolak. Saya percaya pada meritokrasi. Saya ingin tahu apakah diri saya, seorang Raka, tanpa embel-embel Kusuma Hadi, bisa bertahan dan memahami dunia bisnis dari lapisan paling bawah. Lalu kenapa harus menjadi supirku? Tanyaku, masih menaruh curiga. Karena saya mengagumi Anda, Bu Kaila. Jawabnya jujur, matanya menatap langsung ke dalam mataku tanpa ragu. 2 tahun lalu, saya membaca artikel tentang bagaimana Anda membangun Adinata Tech sendirian setelah dikhianati oleh mantan suami Anda. Anda menolak menyerah pada sistem yang korup. Saya ingin berada di dekat seseorang yang memegang teguh integritasnya. Menjadi supir Anda memberi saya kesempatan untuk belajar langsung bagaimana seorang pemimpin sejati mengelola krisis setiap harinya. Aku tertegun. Penjelasannya terdengar begitu tulus, namun rasa trauma masa lalu membuatku sulit untuk langsung percaya. Seseorang dari kelas sosialnya mengorbankan kemewahan hanya untuk sebuah prinsip? Itu terdengar terlalu utopis. Aku tidak tahu harus mempercayaimu atau tidak, Raka, kataku dengan suara yang melemah, merasa lelah secara emosional. Tetapi keberadaanmu di sini adalah bom waktu untuk perusahaanku. Jika media tahu, sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku, gawai di dalam tas jinjingku bergetar hebat. Itu adalah telepon dari Direktur Humas Adinata Tech. Saat aku mengangkatnya, suara di seberang sana terdengar panik dan histeris. Bu Kaila, Anda harus segera melihat berita online dan media sosial. Foto Anda, Raka, dan Pak Dharma Kusuma Hadi di malam gala bocor. Ada artikel yang menuduh kita melakukan insider trading dan pencucian uang dengan Kusuma Hadi Group. Saham kita anjlok tajam pagi ini. Aku membeku. Bom waktu itu ternyata sudah meledak lebih cepat dari yang kukira. Suara panik dari Direktur Humas di seberang telepon masih berdengung di telingaku. Tetapi tanganku sudah melemas. Aku memutuskan sambungan secara sepihak dan langsung membuka aplikasi berita bisnis. Di sana, di halaman utama sebuah portal media digital terbesar, wajahku terpampang jelas. Itu adalah foto candid yang diambil dari sudut tersembunyi di taman hotel mulia. Di dalam foto, aku sedang berjalan di koridor kaca. Sementara di latar belakang, Raka dan Dharma Kusuma Hadi tampak berbicara akrab. Judul beritanya ditulis dengan huruf tebal yang provokatif. Skandal di balik kemudi. Adinata Tech diduga terlibat insider trading dan pencucian uang melalui anak konglomerat? Bu Kaila, apa yang terjadi? Raka bertanya, suaranya dipenuhi kecemasan yang tulus. Aku membalikkan layar gawaiku ke arahnya. Lihat ini. Bom waktunya sudah meledak, Raka. Seseorang mengambil foto kita malam itu dan menyebarkannya dengan narasi yang paling menjijikan. Raka membaca artikel itu dengan cepat. Rahangnya mengencang, dan guratan kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya muncul di wajahnya. Ini tidak masuk akal. Ini murni fitnah yang dirancang untuk menghancurkan reputasi Adinata Tech. Dan itu berhasil, kataku.
mencoba menahan getaran di suaraku saat membuka grafik saham perusahaan kami. Kurva merah menukik tajam ke bawah, seperti tebing curam. Saham kita anjlok 15%, hanya dalam waktu 2 jam sejak pasar dibuka. Investor panik. Sentimen publik berubah negatif dalam hitungan menit. Kita harus kembali ke kantor sekarang, Bu. Saya akan menyetir, kata Raka tegas. Tidak, Raka. Aku menahannya dengan lambaian tangan. Kau tidak bisa lagi menyetir untukku. Mulai detik ini, jika ada orang yang melihatmu berada di balik kemudi mobilku, itu hanya akan memperkuat narasi palsu yang mereka buat. Pindahlah ke belakang. Biarkan aku yang menyetir. Raka sempat ragu, namun ia memahami posisiku. Kami bertukar tempat. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku berada di kursi pengemudi, mencengkeram setir dengan amarah yang membakar dada, sementara pria yang aslinya adalah pewaris takhta bisnis terbesar di negeri ini, duduk di kursi belakang. Sepanjang perjalanan kembali ke Jakarta, ponselku tidak berhenti bergetar. Telepon dari dewan direksi, pesan singkat dari para investor utama, hingga surel dari mitra strategis yang meminta klarifikasi segera. Di tengah kekacauan itu, sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat kuhafal. Nomor yang seharusnya sudah kuhapus dari hidupku sejak 3 tahun lalu. Adrian Bramantyo. Kabar yang menarik, Kayla. Membangun bisnis dari nol memang berat, apalagi jika harus melibatkan trik kotor dengan keluarga Kusuma Hadi. Jika kau butuh bantuan untuk menyelamatkan Adinata Tech dari kebangkrutan, pintu kantorku selalu terbuka. Sebagai mantan suami, aku tentu tidak tegap melihatmu hancur. Darahku mendidih membaca pesan itu. Adrian, mantan suamiku yang licik, yang kini menjabat sebagai CEO Artanusa, kompetitor utama Adinata Tech di bidang finansial teknologi. Tiba-tiba, kepingan puzzle di kepalaku mulai menyatu. Bagaimana bisa foto di area privat hotel mulia itu bocor begitu cepat jika tidak ada skenario yang terstruktur? Adrian memiliki koneksi luas dengan media-media gosip bisnis, dan dia adalah orang yang paling diuntungkan jika Adinata Tech runtuh. Bu Kayla, ada apa? Raka bertanya dari kursi belakang, menyadari perubahan ekspresiku yang mengeras. Adrian Bramantyo, jawabku lirih sambil melemparkan gawai ke kursi penumpang di sampingku. Dia baru saja mengirim pesan padaku, menawarkan bantuan. Raka terdiam sejenak, matanya menatap lurus ke arah jalanan di depan lewat celah kursi. Mantan suami Anda, dia adalah tipe orang yang akan memanfaatkan setiap retakan untuk meruntuhkan seluruh rumah, bukan? Ya, dan sekarang dia memegang palu gadamnya. Ujarku sambil menginjak pedal gas lebih dalam. Saat kami tiba di gedung kantor Adinata Tech di daerah Kuningan, suasana lobi sudah dipenuhi oleh beberapa wartawan yang mencoba merangsek masuk. Beruntung, petugas keamanan kami bertindak cepat dan mengawal mobilku langsung ke basement VIP. Aku keluar dari mobil, diikuti oleh Raka yang kini berjalan di sampingku, bukan lagi di belakangku dengan kepala tertunduk. Langkah kakinya tegap, mencerminkan aura seorang eksekutif yang sesungguhnya. Bu Kayla, direksi sudah berkumpul di ruang rapat lantai atas. Mereka menuntut kehadiran Anda sekarang juga, ujar sekretaris pribadi Niku yang menyambutku di depan lift dengan wajah sepucat kertas. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan blazer merah marunku yang mulai terasa berat. Badai baru saja dimulai, dan aku harus menghadapinya di ruang sidang direksiku sendiri. Suara ketukan sepatu hak tinggiku di atas lantai marmer koridor lantai tertinggi Adinata Tech terdengar seperti detak jam dinding yang menghitung mundur kehancuran. Di sampingku, Raka berjalan dengan ritme yang sama tenangnya. Tidak ada lagi bungkukan tubuh khas seorang pelayan. Langkahnya mantap, tatapannya lurus ke depan, memancarkan wibawa seorang pria yang tahu persis bagaimana menghadapi badai korporat. Ketika pintu kaca ruang rapat besar itu terbuka, atmosfer dingin langsung menyergapku. Di sekeliling meja eksekutif berbentuk oval itu, 7 orang anggota dewan direksi dan perwakilan investor utama sudah duduk dengan wajah tegang. Di layar proyektor besar di ujung ruangan, grafik saham Adinata Tech masih menampilkan warna merah menyala yang terus merosot. "Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian," kataku sambil mengambil posisi duduk di ujung meja, kursi kepemimpinan yang kini terasa seperti kursi listrik. "Tidak ada yang selamat dari siang ini, Kayla. Hendra,
salah satu direktur senior yang terkenal vokal dan dekat dengan faksi investor lama, langsung menggebrak meja. Saham kita anjlok hampir 20%. Beberapa mitra strategis di Singapura mulai mempertanyakan integritas sistem kita karena rumor insider trading ini. Itu hanya rumor yang sengaja digoreng oleh kompetitor, Pak Hendra. Jawabku setenang mungkin, meskipun di dalam dada jantungku berdegup kencang. Kita sedang menyiapkan bantahan resmi. Bantahan resmi tidak akan cukup selama pria ini masih berada di lingkungan perusahaan. Hendra menunjuk dengan kasar ke arah Raka yang berdiri dengan tenang di dekat pintu ruang rapat. Bagaimana bisa kau mempekerjakan anak dari Dharma Kusuma Hadi sebagai supir pribadimu selama 2 tahun tanpa melaporkannya kepada Dewan? Ini adalah pelanggaran transparansi yang fatal. Investor mengira kita sedang melakukan pencucian uang untuk Kusuma Hadi Group. Aku hendak menyahut, tetapi Raka melangkah maju 1 langkah. Gerakannya yang tenang, namun penuh intimidasi seketika membuat seisi ruangan terdiam. Mohon maaf atas kelancangan saya, Bapak dan Ibu sekalian. Suara Raka bergema, dalam dan penuh otoritas. Saya bekerja di sini murni atas nama pribadi, Raka Mahendra, tanpa sepengetahuan atau keterlibatan Kusuma Hadi Group. Tidak ada 1 rupiah pun dana dari keluarga saya yang masuk ke Adinata Tech melalui jalur belakang. Siapa yang bisa menjamin ucapan seorang supir? Cemu Hendra. Jika kau memang putra Dharma Kusuma Hadi, mintalah ayahmu untuk membeli kembali saham kita yang anjlok atau mengumumkan suntikan dana talangan. Itu satu-satunya cara cepat untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Mendengar itu, kilat kemarahan melintas di mata Raka. Saya tidak akan pernah mengemis kepada Dharma Kusuma Hadi untuk menyelesaikan masalah yang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan perusahaan ini. Menggunakan pengaruh ayah saya, hanya akan membenarkan tuduhan mereka bahwa Adinata Tech adalah boneka Kusuma Hadi Group. Cukup, Hendra. Aku memotong perdebatan sebelum semakin liar. Aku berdiri, menatap satu persatu anggota direksi dengan pandangan tajam. Raka benar. Jika kita menggunakan dana talangan dari Kusuma Hadi Group sekarang, pasar akan melihatnya sebagai konfirmasi atas rumor tersebut. Kita akan masuk ke dalam jebakan Batman yang sudah disiapkan oleh otak di balik semua ini. Lalu apa rencanamu, Kayla? Tanya perwakilan investor utama dari sebuah venture capital dengan nada mendesak. Jika besok saham tidak stabil, kami terpaksa akan meninjau ulang posisi Anda sebagai CEO. Adrian Bramantio dari Artanusa baru saja menghubungi kami 1 jam lalu, menawarkan opsi akuisisi darurat untuk menyelamatkan dana kami. Rahangku mengatup rapat. Adrian. Pengkhianat itu benar-benar bergerak cepat dari dalam dan luar. Dia memanipulasi media, memicu kepanikan investor, dan sekarang bersiap melakukan hostile takeover, mengambil alih Adinata Tech dengan harga murah saat kami berada di titik terendah. Dan yang membuat dadaku semakin sesak, ada seseorang di dalam ruang rapat ini yang membantunya memberikan informasi internal. Beri aku waktu 24 jam. Kataku dengan nada mutlak, menolak untuk menunjukkan kelemahan sedikit pun. Aku dan tim akan membuktikan bahwa ini adalah sabotase. Jika dalam 20 sisa jam saham kita tidak membaik, silakan bawa opsi akuisisi itu ke meja. Rapat ditutup dengan ketegangan yang menggantung di udara. Satu persatu direksi meninggalkan ruangan dengan wajah skeptis. Hanya tersisa aku dan Raka di dalam ruangan yang mendadak terasa sangat luas itu. Aku menyandarkan tubuhku ke sandaran kursi, memijat pelipisku yang berdenyut menyakitkan. Adrian bergerak terlalu rapi, Raka. Dia tahu persis tombol mana yang harus ditekan untuk membuat investor saya panik. Raka berjalan mendekat, lalu berdiri di samping kursiku. Untuk pertama kalinya, ia meletakkan tangannya di atas bahuku, memberikan remasan lembut yang menyalurkan kekuatan hangat. Kita tidak akan membiarkan dia menang, Kayla. Ucapnya tanpa embel-embel bu, seolah jarak di antara kami telah melebur sepenuhnya akibat krisis ini. Adrian mengira dia sedang bermain catur denganku dan Anda. Dia lupa bahwa saya dibesarkan oleh seorang pria yang menciptakan papan catur itu sendiri. Mari kita cari tahu siapa pengkhianat di dalam kantor ini. Malam melarut, tetapi ruang kerjaku di kantor pusat Adinata Tech justru terasa semakin panas.
gelas-gelas kopi yang mendingin, dan tumpukan berkas audit berserakan di atas meja kaca. Di seberang meja, Raka duduk dengan lengan kemeja yang digulung hingga siku, jemarinya menari dengan kecepatan luar biasa di atas papan ketik laptop khusus miliknya. Di bawah pendaran cahaya monitor, ketajaman matanya memancarkan aura seorang predator yang sedang melacak mangsa. Foto itu diambil dari sudut 30 derajat di dekat koridor Taman Hotel Mulia, ujar Raka tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Area itu adalah zona semi-privat yang hanya bisa diakses oleh tamu undangan dengan kartu ID khusus. Tidak mungkin wartawan biasa bisa menyelinap ke sana tanpa bantuan orang dalam. Aku menyilangkan dada, bersandar pada tepian meja. Maksudmu, Adrian Bramantio menempatkan orangnya di dalam gala? Atau seseorang dari perusahaan kita yang memberikan akses itu padanya? Kemungkinan besar keduanya, jawab Raka tegap. Tetapi yang lebih krusial adalah bagaimana artikel itu rilis hanya dalam hitungan menit setelah foto diambil, lengkap dengan data internal Adinata Tech yang dimanipulasi, seperti laporan arus kas kuartal terakhir yang sengaja diubah agar terlihat seperti ada aliran dana mencurigakan. Aku mengepalkan tangan. Data itu rahasia, hanya jajaran direksi dan tim keuangan inti yang memegang akses enkripsinya. Tepat. Dan disinilah jejak digital mereka mulai terlihat. Raka memutar laptopnya ke arahku, menampilkan baris-baris kode dan log aktivitas server yang rumit. Saya meminta tim IT eksekutif untuk menarik seluruh riwayat unduhan dokumen keuangan dalam 48 jam terakhir. Lihat IP address ini. Sebuah baris alamat IP disorot dengan warna merah menyala. Kode aksesnya menunjukkan sebuah akun yang sangat kukenal. Hendra. Bisikku, meresapi rasa kecewa yang mendalam. Akun direktur senior milik Hendra yang mengunduh data itu, tepat 3 jam sebelum gala bisnis dimulai. Bukan hanya itu, Kayla. Raka mengklik sebuah dokumen lain. Saya menelusuri log komunikasi dari perangkat yang terhubung dengan IP tersebut. Ada pengiriman berkas terenkripsi ke sebuah alamat surel samaran. Setelah saya membypass enkripsinya, tebak siapa pemilik asli domain surel penerima tersebut? Artha Nusa, perusahaan mantan suamimu. Rasa mual sekaligus amarah yang membakar seketika bergolak di dalam dadaku. Hendra, orang yang paling keras menggebrak meja dan menuntut pemecatan Raka di ruang rapat tadi siang, ternyata adalah duri dalam daging. Dia menuduh kami melakukan konspirasi, padahal dialah yang menjual informasi perusahaan kepada Adrian demi melancarkan aksi hostile takeover. Bajingan. Desisku, air mata kemarahan, hampir menetes namun kutahan dengan sekuat tenaga. Adrian menjanjikan posisi tinggi untuk Hendra jika Artha Nusa berhasil mencaplok Adinata Tech. Mereka sengaja memanfaatkan identitasmu, Raka. Mereka tahu siapa kau, dan mereka menggunakan kehadiranmu di dekatku sebagai peluru utama untuk menghancurkanku. Raka berdiri dari kursinya, berjalan memutari meja, dan berhenti tepat di hadapanku. Ia menatapku dengan kehangatan yang kontras dengan dinginnya ruang digital yang baru saja kami bongkar. Mereka mengira motif saya menjadi supir Anda adalah kelemahan, Kayla. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah keputusan terbesar dalam hidup saya untuk belajar arti integritas yang sesungguhnya, ucap Raka, suaranya bergetar oleh emosi yang tertahan. Adrian mengira dia sudah menjatuhkan skakmat. Dia tidak tahu bahwa kita baru saja membalikan papan caturnya. Tapi bagaimana kita membuktikannya ke publik? Tanyaku ragu. Pasar bergerak berdasarkan persepsi, bukan hanya bukti digital di dalam ruang tertutup seperti ini. Besok pagi, batas waktu 24 jam dari direksi akan habis. Hendra pasti akan langsung menuntut pemungutan suara untuk menyerahkan perusahaan ini pada Adrian. Raka tersenyum tipis, sebuah senyuman yang memancarkan kepercayaan diri mutlak seorang pria yang siap menantang dunia. Kita tidak akan menunggu sampai besok pagi di ruang rapat, Kayla. Kita yang akan menentukan medan pertempurannya. Malam ini, saya akan menghubungi beberapa jaringan media independen. Besok jam 9 pagi, tepat saat bursa saham dibuka, kita akan mengadakan konferensi pers langsung di lobi gedung ini. Raka, apa yang akan kau lakukan? Saya akan melepas topeng ini sepenuhnya, jawabnya tegap. Bukan untuk kembali merangkak ke bawah ketiak ayah saya, melainkan untuk menghancurkan karir Adrian Bramantio
dan membersihkan namamu dengan caraku sendiri. Matahari pagi baru saja menyembul di antara celah gedung-gedung pencakar langit Jakarta, tetapi ketegangan di lantai eksekutif Adinata Tech sudah mencapai titik didih. Jam dinding digital di ruanganku menunjukkan pukul 7 pagi. 2 jam lagi sebelum bursa saham dibuka, dan 2 jam lagi sebelum waktu 24 jam yang diberikan oleh Dewan Direksi habis. Aku berdiri di dekat jendela kaca besar, memandang ke lobi luar di bawah sana. Beberapa mobil van stasiun televisi swasta dan puluhan wartawan media cetak maupun daring sudah mulai berdatangan. Raka benar-benar melakukan apa yang ia katakan semalam. Ia mengerahkan seluruh jaringan media independen yang ia miliki untuk berkumpul di sini. Semua bukti sudah siap di dalam diska lepas flash disk ini, Kayla. Suara Raka memecah keheningan. Aku membalikkan badan. Raka berdiri di sana, mengenakan setelan jas abu-abu gelap, dengan potongan sempurna yang dipesan khusus dari penjahit terbaik di London. Bukan lagi kemeja putih supir yang biasa ia pakai. Penampilannya pagi ini benar-benar menakjubkan. Aura seorang putra mahkota dinasti bisnis terbesar di Indonesia terpancar utuh dari setiap gerak-geriknya. Kau yakin dengan keputusan ini, Raka? Tanyaku, melangkah mendekatinya. Ada rasa cemas yang menggelayuti dadaku. Begitu kau melangkah ke bawah dan menghadapi kamera-kamera itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kau akan kehilangan privasi yang selama 5 tahun ini kau pertahankan dengan susah payah. Raka menatapku. Matanya mengunci pandanganku dengan kehangatan dan kemantapan yang luar biasa. Ia meraih jemariku, menggenggamnya erat. Privasi saya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kehancuran wanita yang saya hormati dan perusahaan yang dibangun dengan air mata ini. Lagi pula, ini adalah taruhan terakhir saya untuk membuktikan kepada ayah bahwa prinsip meritokrasi yang saya yakini bisa memenangkan pertempuran korporat. Tepat saat itu, pintu ruanganku terbuka tanpa diketuk. Hendra masuk dengan wajah pongah, diikuti oleh 2 orang perwakilan investor utama. Kayla, apa-apaan semua wartawan di bawah itu? Bentak Hendra dengan nada tinggi. Apakah kau sengaja ingin mempermalukan Adinata Tech lebih jauh sebelum kami melakukan pemungutan suara untuk akuisisi darurat oleh Arthanusa? Aku melepaskan genggaman tangan Raka perlahan, lalu berbalik menghadapi Hendra dengan senyum paling dingin yang bisa kumentaskan. Saya tidak sedang mempermalukan perusahaan, Pak Hendra. Saya sedang membersihkannya dari tikus-tikus yang mencoba menenggelamkan kapal ini. Hendra sedikit tersentak. Tatapannya beralih ke arah Raka yang kini berdiri tegap di sampingku. Keberadaan Raka dengan jas eksekutifnya mendadak membuat Hendra tampak mengerdil. Kau, supir sialan, apa yang kau lakukan dengan pakaian seperti itu? Nama saya Raka Mahendra Kusumahadi, Pak Hendra, sahut Raka. Suaranya tenang namun berdentum seperti guntur di dalam ruangan tertutup itu. Dan saya sarankan Anda ikut turun ke lobi bersama kami. Karena nama Anda akan menjadi tajuk utama di seluruh media nasional dalam waktu 30 menit ke depan. Wajah Hendra seketika berubah pucat pasi. Ia melirik gawaiku yang tergeletak di atas meja, seolah baru menyadari bahwa permainan rahasianya bersama Adrian Bramantyo telah bocor. Sebelum Hendra sempat membalas, gawai Raka di dalam saku jasnya bergetar. Ia melihat layarnya, lalu menarik napas panjang. Panggilan dari ayah, bisiknya padaku. Raka mengangkatnya dan menyalakan mode pengeras suara. Raka, suara berat dan berwibawa Dharma Kusumahadi terdengar dari seberang telepon. Kau benar-benar menolak bantuan tim hukum Kusumahadi Group dan memilih menghadapi media sendirian untuk wanita itu. Ya, saya akan menyelesaikannya dengan cara saya sendiri, jawab Raka tegas. Hening sejenak di seberang sana, sebelum akhirnya terdengar kekehan rendah dari sang taipan. Aku sengaja membiarkan Adrian Bramantyo bermain sejauh ini untuk melihat kapan kau akan menyerah dan pulang meminta bantuan uangku. Tapi kau justru memilih membakar jembatanmu sendiri. Baik, tunjukkan padaku, Raka. Tunjukkan pada dunia bahwa darah Kusumahadi di dalam tubuhmu tidak membutuhkan nama besarku untuk menghancurkan lawan. Sambungan telepon terputus. Raka menatapku, memberikan anggukan mantap. Mari kita turun, CEO-ku, ucap Raka sambil membukakan pintu ruangan untukku. Kali ini, ia membukanya sebagai seorang rekan setara,
seorang penasihat yang siap bertempur di garis depan bersamaku. Pintu lift terbuka di lantai dasar, dan kilatan lampu kilat dari puluhan kamera langsung menyergap kami bagai badai petir. Riuh rendah suara wartawan yang saling bersahutan memanggil namaku menggema di lobi utama Adinata Tech. Petugas keamanan kami harus membuat pagar betis yang ketat untuk membuka jalan bagi kami menuju podium kecil yang sudah disiapkan di tengah ruangan. Aku melangkah maju dengan kepala tegak, menggenggam mikrofon dengan tangan yang kupastikan tidak bergetar. Di sebelah kananku, Raka berdiri. Setelan jas abu-abu gelapnya menangkap cahaya lampu kamera, memantulkan citra seorang pria yang memegang kendali penuh atas situasi. Bukan lagi seorang supir yang patuh menunggu di balik kemudi. Di sudut lobi, dekat barisan belakang wartawan, aku menangkap siluet yang sangat kukenal. Adrian Bramantyo. Mantan suamiku itu berdiri di sana dengan senyum sinis yang tersungging di bibirnya, ditemani oleh beberapa pengacaranya. Dia sengaja datang untuk menyaksikan apa yang dia kira sebagai upacara pemakaman karirku dan kebangkrutan Adinata Tech. Selamat pagi, rekan-rekan media. Suaraku bergema mantap melalui pengeras suara, seketika membungkam kegaduhan di lobi. Terima kasih telah hadir. Kami mengadakan konferensi pers mendadak ini untuk menanggapi fitnah dan manipulasi informasi yang beredar dalam 24 jam terakhir mengenai stabilitas dan integritas Adinata Tech. Seorang wartawan dari media bisnis langsung mengacungkan tangan. Bu Kayla, bagaimana tanggapan Anda mengenai foto kedekatan supir pribadi Anda dengan Taipan Dharma Kusuma Hadi? Apakah benar ada aliran dana insider trading dari Kusuma Hadi Group untuk menyelamatkan Adinata Tech? Aku tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah Raka. Pertanyaan itu akan dijawab langsung oleh pria yang berada di dalam foto tersebut. Raka melangkah mendekati mikrofon. Aura otoritas yang terpancar dari tubuhnya seketika membuat seluruh kamera beralih fokus sepenuhnya kepada dirinya. Nama saya Raka Mahendra Kusuma Hadi. Suara Raka yang berat dan tenang mengalun, memicu kasak-kusuk dramatis di antara para wartawan. Saya adalah putra tunggal dari Dharma Kusuma Hadi, dan selama 2 tahun terakhir, saya memang bekerja sebagai supir pribadi dari Ibu Kayla Adinata. Kilatan lampu kamera semakin menggila. Pertanyaan demi pertanyaan langsung dihujankan. Namun Raka mengangkat tangan kanannya, meminta ketenangan dengan gestur yang sangat berwibawa. Saya tegaskan di sini, keterlibatan saya di Adinata Tech murni atas dasar keputusan pribadi saya untuk memulai karir dari bawah, tanpa sepeser pun dukungan dana, koneksi, atau pengetahuan dari ayah saya maupun Kusuma Hadi Group. Ibu Kayla bahkan baru mengetahui identitas asli saya kemarin malam. Raka merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah diska lepas hitam, dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke hadapan kamera. Namun, konferensi pers hari ini bukan untuk membahas kehidupan pribadi saya, melainkan untuk membongkar kejahatan korporat dan sabotase terstruktur yang dilakukan oleh kompetitor kami, Artha Nusa, yang dipimpin oleh saudara Adrian Bramantyo. Mataku langsung tertuju pada Adrian di sudut ruangan. Senyum sinis di wajah mantan suamiku itu seketika lenyap, digantikan oleh ekspresi tegang yang kaku. Di dalam diska lepas ini, lanjut Raka, suaranya kini sedingin es. Terdapat rekam jejak digital lengkap mengenai pengunduhan data keuangan rahasia Adinata Tech yang dilakukan oleh salah satu direktur kami, Hendra, yang telah berkhianat. Data tersebut kemudian dimanipulasi agar terlihat seolah-olah terjadi pencucian uang, lalu dikirimkan langsung ke alamat surel internal Artha Nusa untuk disebarkan ke media demi memicu kepanikan investor dan menjatuhkan nilai saham kami. Layar televisi besar di belakang lobi tiba-tiba menyala, menampilkan tangkapan layar log aktivitas server, nomor IP address rumah Hendra, hingga isi surel transaksi rahasia antara Hendra dan tim sukses Adrian Bramantyo. Buktinya begitu telanjang, begitu valid, dan tidak terbantahkan. Ini adalah upaya hostile takeover yang ilegal dan melanggar hukum, tegas Raka, matanya menghujam lurus ke posisi Adrian berdiri. Tim hukum kami telah menyerahkan seluruh bukti digital ini kepada pihak kepolisian dan otoritas jasa keuangan semenit yang lalu. Proses hukum resmi telah berjalan. Lobi langsung pecah dalam kegemparan. Para wartawan berbalik arah, menyerbu ke posisi Adrian Bramantyo yang kini berusaha melarikan diri dari kejaran kamera dengan wajah pucat pasi dan penuh kepanikan.
Aku menoleh ke arah Raka. Di tengah blitz kamera yang masih menyala, ia menatapku dan melemparkan sebuah senyuman lega. Taruhan terakhirnya berhasil. Topeng telah terbuka, dan badai yang Adrian ciptakan kini berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Efek dari konferensi pers itu terasa seperti letusan yang mengguncang seluruh peta bisnis teknologi finansial di Indonesia. Hanya dalam waktu 1 jam setelah Raka membongkar semua bukti di depan media, sentimen publik berbalik 180 derajat. Narasi negatif tentang pencucian uang dan insider trading runtuh, digantikan oleh kekaguman massal atas integritas Adinata Tech dan kisah luar biasa tentang putra mahkota Kusuma Hadi yang memilih bekerja dari bawah. Aku duduk di kursi kerjaku, memandangi layar monitor yang menampilkan pergerakan grafik saham Adinata Tech. Kurva merah yang tadinya menukik tajam, kini berubah menjadi garis hijau yang melesat ke atas dengan kecepatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saham kami tidak hanya pulih, tetapi melonjak hingga 25% melampaui angka sebelum krisis terjadi. Pintu ruanganku terbuka, dan sekretarisku masuk dengan wajah yang berseri-seri, sangat kontras dengan kepanikannya kemarin. Bu Kayla, perwakilan dari konsorsium investor Singapura baru saja menelepon. Mereka meminta maaf atas kesalahpahaman kemarin dan menyatakan berkomitmen penuh untuk melanjutkan pendanaan seri B kita. Bahkan, mereka menawarkan kenaikan valuasi sebesar 10%. Ucapnya dengan suara bersemangat. Aku mengembuskan napas panjang, merasakan beban berat yang selama beberapa hari ini menekan pundaku perlahan-lahan terangkat. Terima kasih, tolong jadwalkan pertemuan daring dengan mereka besok pagi. Dan bagaimana dengan Hendra? Pihak kepolisian sudah menjemput Pak Hendra dari ruangannya setengah jam yang lalu, Bu. Dia tidak bisa mengelak lagi setelah melihat bukti digital yang kita rilis. Setelah sekretarisku keluar, aku bersandar pada kursi, memandangi ruangan yang kini terasa lebih tenang. Adrian Bramantyo kini harus menghadapi penyelidikan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan tuntutan pidana atas dugaan manipulasi pasar serta pencurian data korporat. Reputasi Arthanusa hancur dalam semalam, dan impian mantan suamiku untuk mencaplok perusahaanku berubah menjadi surat panggilan kepolisian. Ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunanku. Raka melangkah masuk. Ia masih mengenakan setelan jas abu-abu gelapnya, tetapi dasinya sudah sedikit dilonggarkan, memberikan kesan santai namun tetap berwibawa. Semuanya berjalan sesuai rencana, Kayla. Ujarnya sambil berjalan mendekat dan duduk di kursi di hadapan mejaku. Ini lebih dari sekadar sesuai rencana, Raka. Kau menyelamatkan perusahaan ini. Kataku jujur, menatap matanya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Dan ayahmu? Bagaimana tanggapannya setelah melihat konferensi pers itu? Raka terkekeh rendah, sebuah tawa yang kini terdengar sangat bebas. Beliau meneleponku lagi tadi siang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ayah mengakui bahwa keputusanku untuk keluar dari rumah 5 tahun lalu adalah hal yang benar. Beliau bilang, metodeku mengekspos Adrian jauh lebih bersih dan mematikan daripada cara-cara konvensional yang biasa Kusuma Hadi Group gunakan. Jadi, apakah kau akan kembali ke Kusuma Hadi Group sekarang? Tanyaku. Ada sedikit rasa sesak di dadaku saat mengajukan pertanyaan itu. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi ingin kehilangan kehadirannya di sisiku. Raka tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepala. Ia mengeluarkan sebuah map dokumen biru dari balik jasnya dan menggesernya ke atas mejaku. Tidak, perjalanan saya tanpa nama besar ayah baru saja dimulai. Dan jika Anda mengizinkan, saya ingin melanjutkan perjalanan itu di sini. Aku membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah berkas lamaran resmi beserta CV lengkap atas nama Raka Mahendra, lengkap dengan seluruh riwayat akademisnya di Harvard, dan beberapa portofolio analisis bisnis yang pernah ia kerjakan secara anonim selama beberapa tahun terakhir. Di lembar paling depan, tertera posisi yang ia incar, penasihat operasional independen Adinata Tech. Raka, dengan kualifikasi seperti ini, kau bisa menjadi CEO di perusahaan multinasional manapun, ujarku, menatap berkas itu dengan takjub. Tapi saya memilih Adinata Tech, Kayla. Bukan karena saya ingin menggunakan jalur belakang, tetapi karena saya ingin membuktikan kompetensi saya di sini, di bawah pengawasan komite independen dan dewan direksi yang baru,
jawabnya dengan tatapan mata yang sangat serius dan penuh komitmen. Saya ingin posisi ini karena saya layak menerimanya melalui meritokrasi nyata, bukan karena siapa ayah saya. Aku menatap pria di hadapanku, menyadari bahwa krisis ini telah melahirkan babak baru bagi kami berdua. Sebuah kerjasama yang tidak lagi didasarkan pada sekat status sosial, melainkan pada kompetensi yang nyata. 3 bulan berlalu sejak badai korporat itu mereda, dan Adinata Tech kini berada di puncak keemasannya yang baru. Pembersihan internal yang kami lakukan pasca penangkapan Hendra membuahkan struktur organisasi yang jauh lebih sehat dan transparan. Kasus Adrian Bramantyo pun telah bergulir ke meja hijau, memastikan bahwa mantan suamiku itu tidak akan lagi menjadi bayang-bayang yang mengancam masa depanku. Sore itu, bias cahaya matahari terbenam berwarna jingga keunguan menembus kaca besar ruang rapat utama. Agenda hari ini baru saja selesai, sebuah rapat pleno Dewan Direksi untuk meresmikan pengangkatan Raka Mahendra sebagai penasihat operasional independen yang baru. Prosesnya tidak mudah. Sesuai permintaannya, Raka harus melewati 3 lapis interview ketat oleh komite audit independen yang sengaja kubentuk. Tidak ada satupun dari mereka yang boleh membawa-bawa nama besar Kusuma Hadi Group. Dan hari ini, dengan nilai penilaian mutlak atas strategi restrukturisasi efisiensi yang ia paparkan, Raka membuktikan kepada semua orang bahwa dia berada di kursi itu karena otaknya, bukan karena silsilah keluarganya. Setelah ruang rapat kosong, aku berdiri di dekat meja, merapikan beberapa berkas. Raka berjalan mendekat, kini dengan kemeja kerja formal yang pas di tubuhnya, tanpa jas yang kaku. Aura kepemimpinannya kini terasa begitu alami berbaur dengan suasana kantor kami. "Selamat atas posisi barunya, Pak Penasihat," ujarku sambil tersenyum, mengulurkan tangan. Raka menyambut tanganku, menjabatnya dengan genggaman yang hangat dan mantap. Namun, alih asli melepaskannya dengan cepat seperti rekan bisnis biasa, ia menahan jemariku sejenak, menatapku dengan binar jenaka di matanya. "Terima kasih Bu CEO, saya berjanji tidak akan mengecewakan komite yang sudah menginterogasi saya seperti agen rahasia selama sebulan penuh ini." Kami berdua tertawa lepas. Rasa canggung yang sempat ada di antara kami, akibat pengungkapan identitasnya, kini telah mencair sepenuhnya, digantikan oleh sebuah ikatan mendalam yang tumbuh dari rasa saling menghormati dan visi yang setara. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam ketika kami akhirnya melangkah keluar dari lobi gedung menuju area parkir VIP di basement. Udara malam Jakarta yang mulai mendingin menyambut kami. Aku merogoh tas jinjingku, mengeluarkan kunci Alphard hitam yang kini sudah bersih dari sorotan media. "Biar saya yang bawa kuncinya, Kayla." Sebuah suara menghentikan langkahku. Aku menoleh. Raka berdiri di samping pintu pengemudi, mengulurkan tangannya sambil tersenyum tipis. "Raka, kau sudah bukan supirku lagi. Kau adalah penasihat operasional independen perusahaan ini," kataku, mencoba mengingatkannya meskipun ada kehangatan yang menjalar di dadaku. "Di dalam gedung itu, saya adalah penasihatmu. Tetapi di luar gedung ini, saya tetaplah seorang pria yang ingin memastikan wanita yang dihormatinya pulang dengan aman dan nyaman," jawabnya. Suaranya terdengar begitu tulus dan dalam, tanpa ada kesan merendahkan dirinya sendiri. Anggap saja ini hak istimewa yang tidak ingin saya lepaskan. Aku menatap mata indahnya selama beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum dan meletakkan gantungan kunci itu di atas telapak tangannya. "Baiklah, tapi kali ini aku tidak akan duduk di belakang." Aku berjalan memutari mobil dan langsung membuka pintu kursi penumpang depan, tepat di sebelah kursi kemudi. Raka sempat tertegun melihat tindakanku, namun senyumnya melebar seiring ia masuk ke dalam kabin dan menyalakan mesin mobil. Mobil bergerak perlahan meninggalkan gedung, membelah malam Jakarta yang dipenuhi pendaran lampu kota. Di dalam kabin, tidak ada lagi sekat kaca pembatas yang tebal seperti 2 tahun lalu. Kami duduk bersebelahan, berbagi ruang yang sama sebagai 2 orang manusia yang telah sama-sama membakar jembatan masa lalu demi membangun masa depan yang baru. Aku menyandarkan kepalaku, memandang profil wajah Raka, dari samping yang tampak fokus memperhatikan jalanan Sudirman yang padat. Perjalanan kami ke depan pasti tidak akan selalu mulus. Dunia korporat akan selalu punya badai baru yang siap menghadang. Namun, melihat bagaimana jemari Raka mencengkeram kemudi dengan mantap,
dan mengingat bagaimana kami berhasil meruntuhkan konspirasi besar bersama-sama. Aku tahu Adinata Tech dan hidupku berada di tangan yang tepat. Kami berkendara menembus jantung ibu kota, tidak lagi sebagai majikan dan pelayan, melainkan sebagai dua mitra yang setara, siap mengemudikan visi baru kami menuju kesuksesan yang dibangun di atas kejujuran, kemandirian, dan integritas yang mutlak.